Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Dira dengan NIM 72230020. Saya akan mempresentasikan materi saya mengenai Good Corporate Governance. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian dari Good Corporate Governance. Jadi, Corporate Governance itu didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Jadi, secara lebih sederhananya lagi, GCG dapat diartikan sebagai tata cara. Jadi, bagaimana tata cara ini dapat mengelola perusahaan sehingga dikelola secara baik, benar, dan etis untuk mencapai tujuan bisnisnya seraya memastikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat terpenuhi secara adil. Nah, selanjutnya itu adalah sejarah GCG pada zaman Nabi. Jadi GCG ini sudah ada memang pada zaman Nabi, tetapi namanya itu bukan GCG seperti konsep modern sekarang. Tapi prinsip-prinsipnya yang ada di GCG sudah ada dilaksanakan pada zaman Nabi. Jadi dalam sistem kepemimpinan dan muamalah pada zaman Nabi ini sudah ada. Nah, mungkin prinsip-prinsip yang kita ketahui yaitu ada transparansi. Jadi dalam zaman Nabi, pengelola keuangan itu seperti pengelolaan Baitul Amal atau kas negara itu dilakukan secara transparan. Jadi pemasukan seperti zakat dan pengeluaran untuk kesejahteraan umat itu dicatat dan diketahui oleh publik. Nah, jadi kalau ada dana kepentingan yang digunakan untuk kepentingan publik itu akan diumumkan. Jadi tidak ada yang namanya untuk kepentingan pribadi si pemimpin. Nah, kemudian ada akuntabilitas. Jadi di sini itu ada dua dimensi, yang pertama vertikal dan horizontal. Nah, yang vertikal ini pertanggungjawaban kepada Allah, di mana keyakinan bahwa setiap tindakan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, ini menjadi pengontrol internal yang paling kuat agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan penyelewengan atau kesalahan-kesalahan lainnya yang akan merugikan umat. Nah, kemudian ada pertanggungjawaban kepada umat. Nah, Rasulullah sangat terbuka terhadap kritik dan pertanyaan dari umatnya, sehingga setiap kritik dan saran dari umatnya itu akan dilaksanakan oleh beliau dan dikaji lagi untuk kepentingan bersama. Kemudian ada prinsip responsibility. Nah, dalam konsep ini berkaitan dengan yang namanya konsep amanah. Jadi di sini itu ada yang namanya tanggung jawab kesejahteraan, di mana pemimpin bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat, di mana rakyat ini telah memberikan amanah kepada para pemimpinnya. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Pada zaman Nabi itu ada sistem zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab sosial yang terstruktur untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan atau terzolimi. Nah, kemudian ada tanggung jawab lingkungan. Jadi, dalam ajaran Islam melarang keras perusakan lingkungan, bahkan dalam kondisi perang sekalipun dilarang yang namanya menebang pohon. Nah, kemudian ada independensi. Jadi, dalam independensi ini prinsip yang diambil itu adalah dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini memiliki yang namanya prinsip musyawarah. Di sini Rasulullah selalu melibatkan para sahabatnya dalam mengambil keputusan penting yang tidak diatur langsung oleh wahyu Allah. Nah, di sini saran dari para sahabat ini akan dikaji lagi oleh Rasulullah. Kemudian ada penunjukan pejabat, di mana pejabat diangkat berdasarkan kompetensinya, yaitu ada fatonah, cerdas, dan integrasi, amanah, dapat dipercaya. Jadi bukan hanya karena hubungan kekerabatan atau nepotisme, tapi dia memiliki kompetensi, makanya ditunjuklah sebagai pejabat. Kemudian ada fairness, yaitu adalah keadilan. Di sini itu hukum berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang yang namanya status sosial, kekayaan, dan keturunan. Kemudian ada juga yang namanya praktik bisnis yang merugikan seperti riba atau gharar, dan mengurangi timbangan dilarang keras untuk memastikan transaksi yang adil. Ini sudah ada di zaman Nabi. Kemudian ada pengawasan pasar, ada namanya lembaga hisbah atau pengawas pasar
yang dipimpin oleh seorang mutasib untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam aktivitas ekonomi pasar. Jadi konsep GCG ini sudah diterapkan pada zaman Nabi. Kemudian, ini merupakan sejarah global GCG pada masa modern. Jadi pada era 1980-an disinilah mulai muncul benih kesadaran tentang GCG, di mana pada saat itu di Amerika Serikat pada tahun ini ditandai oleh maraknya aksi dari korporasi yang agresif. Jadi praktik ini seringkali menguntungkan manajemen puncak dan investor tertentu, namun merugikan pemegang saham minoritas. Akibatnya muncul reaksi keras dari pemegang saham yang merasa kepentingannya terancam. Jadi periode ini menjadi titik awal kesadaran bahwa perusahaan memerlukan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang lebih baik meskipun belum ada yang namanya pedoman GCG yang terstruktur. Nah, kemudian pada awal 90-an, disinilah menjadi tonggak pertama munculnya GCG modern. Jadi pada 1992 di Inggris, sebagai respon atas serangkaian skandal keuangan, Komite Cadbury merilis yang namanya Cadbury Report. Jadi laporan ini adalah laporan yang secara resmi memperkenalkan istilah yang namanya corporate governance ke dalam dunia bisnis dan menjadi cetak biru bagi pengembangan GCG di berbagai dunia. Kemudian pada akhir 1990-an, di sini merupakan yang namanya peran kunci dari OECD sebagai standar global. Jadi OECD menerbitkan yang namanya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Momen ini merupakan momen sangat krusial bagi OECD di mana menetapkan standar internasional pertama yang komprehensif untuk GCG. Jadi prinsip ini tidak bersifat mengikat namun menjadi rujukan utama bagi negara-negara baik anggota maupun non-anggota OECD dalam menyusun kerangka peraturan dan pedoman GCG di tingkat nasional. Pada awal tahun 2000-an di sini dunia diguncang oleh skandal akuntansi masif di perusahaan raksasa seperti Enron dan WorldCom. Ini terjadi pada tahun 2001 sampai tahun 2002. Nah, kemudian 2002 pemerintah AS merespon dengan mengesahkan Sarbanes-Oxley Act. Nah, sebuah undang-undang yang sangat ketat untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan internal perusahaan. Nah, akibat skandal-skandal keuangan di atas yang terjadi sebelumnya, maka tahun 2004 OECD merevisi prinsip GCG-nya. Ini merupakan salah satu tindakan untuk merespon pelajaran yang didapat dari skandal-skandal besar di dekade 2000-an. Sejarah GCG di Indonesia. Jadi, pra 1997 di sini tuh Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun GCG belum menjadi yang namanya prioritas. Di sini tuh masih banyak praktik bisnis yang dijalankan berdasarkan yang namanya hubungan personal dan cenderung mengabaikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Jadi pada zaman ini praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sangat kental dalam dunia bisnis. Kemudian masuklah yang namanya periode krisis pada tahun 97 sampai 98. Di sini terjadi krisis moneter Asia yang menghantam Indonesia dan membuktikan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan adalah salah satu akar masalah utamanya. Di sini juga banyak perusahaan dan bank runtuh karena manajemen yang tidak profesional dan minimnya pengawasan. Nah, dari krisis moneter yang mengalami banyaknya runtuhnya perusahaan dan pengawasan dan pengelolaan yang kurang, maka pada tahun 99, pemerintah Indonesia didorong oleh rekomendasi IMF membentuk yang namanya Komite Nasional Corporate Governance atau KNCG. Jadi, ini adalah langkah formal, langkah awal pemerintah Indonesia untuk yang namanya membangun sistem GCG di Indonesia. Kemudian pada tahun 2002, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan Menteri BUMN nomor 117 yang mewajibkan penerapan GCG pada BUMN. Di sini dapat dilihat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam reformasi
demi meningkatkan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan. Nah, pada tahun 2006, Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG sebagai kelanjutan dari KNCG menerbitkan yang namanya Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman ini secara substansial mengadopsi dan merujuk pada prinsip-prinsip yang telah disusun oleh OECD, seperti hak pemegang saham, perlakuan yang setara, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, kemudian ada yang namanya prinsip GCG. Jadi terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Yang pertama itu ada transparansi. Di sini transparansi berarti adanya keterbukaan dalam menyediakan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan serta kemudahan akses terhadap informasi tersebut bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders. Kemudian ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Jadi, setiap bagian dari perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas atas tugasnya. Kemudian ada responsibilitas. Jadi responsibilitas adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada independensi. Jadi independensi itu berarti perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada fairness. Jadi fairness ini adalah perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal sesuai dengan hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum. Kemudian ada teori-teori dari Good Corporate Governance. Yang pertama ada teori keagenan atau agensi teori. Jadi teori ini berlandaskan pada di mana memandang hubungan antara pemegang saham dan manajemen sebagai sebuah kontrak. Jadi pemegang saham mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen untuk menjalankan perusahaan. Nah, pada teori ini berasumsikan bahwa ada potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Jadi asumsi ini bisa bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya atau yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan pemegang saham untuk memaksimalkan nilai investasi. Jadi fokus GCG menurut teori ini untuk mengatasi konflik ini. Jadi GCG diperlukan sebagai mekanisme pengawasan dan kontrolnya. Kemudian ada teori stewardship. Jadi teori ini berbeda dengan agensi teori, di mana stewardship teori memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya dan memiliki motivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Jadi teori ini berasumsi bahwa manajemen pada dasarnya termotivasi oleh kebutuhan untuk berprestasi, mendapatkan pengakuan dan rasa tanggung jawab, bukan semata-mata oleh kepentingan ekonomi pribadi. Jadi pada fokus GCG menurut teori ini, GCG tidak difokuskan pada pengawasan ketat, melainkan pada pemberdayaan dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Kemudian ada teori stakeholder. Jadi dalam teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian perusahaan ini harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terkadang saling bertentangan dari para stakeholder. Jadi fokus GCG menurut teori ini, di mana GCG harus memastikan bahwa manajemen mempertimbangkan dampak keputusan terhadap semua stakeholder. Kemudian ada tujuan dari penerapan Good Corporate Governance. Jadi yang pertama melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham, yang kedua melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders dan pemegang saham, yang ketiga meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, yang keempat ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, yang kelima ada meningkatkannya mutu hubungan dari Dewan Pengurus, Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.
Kemudian ada manfaat penerapan good corporate governance. Yang pertama itu dengan adanya peran dan tanggung jawab yang jelas, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan objektif sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional. Nah, kemudian juga ada membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan yang ada. Dan yang keempat ada membangun manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan. Yang terakhir, sistem GCG yang kuat seperti adanya pengawasan dari komisaris independen dan komite audit dapat meminimalisir resiko penipuan atau fraud, korupsi, dan benturan kepentingan. Nah, kemudian adalah struktur organ utama dalam GCG. Jadi, dalam penerapan GCG, sebuah perusahaan memiliki 3 organ utama yang perannya paling penting dan saling terpisah namun saling berhubungan untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan. Yang pertama itu ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, di mana RUPS adalah organ tertinggi dalam struktur GCG yang menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting. Jadi RUPS memegang kedaulatan tertinggi karena mewakili kepemilikan perusahaan. Nah, kemudian ada yang namanya Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi secara kolektif. Jadi mereka adalah wakil dari pemegang saham dalam mengawasi jalannya perusahaan. Kemudian yang terakhir ada direksi. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasional sehari-hari perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya. Mereka adalah eksekutor strategi perusahaan. Kemudian pada bagian kesimpulan dapat disimpulkan bahwa GCG pada intinya adalah sebuah sistem komprehensif yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan secara etis dan bertanggung jawab. GCG lahir dari berbagai krisis dan skandal. GCG bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan menyeimbangkan kepentingan seluruh stakeholders, mulai dari investor hingga masyarakat luas. Hal ini dicapai melalui penerapan 5 pilar utamanya. Ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Kemudian melalui mekanisme checks and balance antara organ vital perusahaan, ada RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Jadi penerapan GCG bukan sekadar formalitas, melainkan investasi strategis yang terbukti meningkatkan reputasi, memudahkan akses permodalan, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang. Meskipun merupakan konsep modern, nilai-nilai fundamental GCG seperti keadilan, kepercayaan, dan akuntabilitas bersifat universal dan telah dicontohkan dalam sejarah, termasuk pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, GCG merupakan fondasi mutlak bagi setiap organisasi yang ingin tumbuh secara berkelanjutan dan dipercaya di tengah persaingan global yang dinamis.